Meet again with Bunda Saras ya. Seperti biasa sebelum kita belajar, marilah kita berdoa Saraswati Puja terlebih dahulu. Keep ready please. Put your hands, close your eyes and start to Saraswati Puja. Om Saraswati Namostubhyam Varadeka Marupini Siderastu Kareksyami Sidir Bawan Tu Sadam Sidir Bawan Tu Mesadam. Om Awiknamastu Namo Sidam. Di pembelajaran kita hari ini kita akan belajar tentang orang suci. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah 1. Anak-anak mengerti dan bisa menyebutkan kembali arti orang suci. Tujuan yang kedua adalah anak-anak mengerti dan bisa menyebutkan kembali jenis-jenis orang suci menurut agama Hindu. Dan yang ketiga adalah anak-anak mengerti dan bisa menyebutkan kembali syarat-syarat menjadi orang suci. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Orang suci terdiri dari 2 kata, yaitu kata orang dan kata suci. Orang berarti manusia dan suci berarti kemurnian atau kesucian. Bisa diartikan orang suci adalah seseorang yang disucikan melalui proses upacara tertentu yang memiliki kesucian hati, pikiran, perkataan sehingga dapat menghubungkan diri dengan Sang Hyang Widi. Orang suci juga bisa disebut adalah orang yang dipandang mampu atau paham tentang agama Hindu. Orang suci dalam agama Hindu itu dibedakan menjadi 2 kelompok besar. Kelompok yang pertama adalah golongan Eka Jati. Golongan Eka Jati adalah orang suci yang melakukan penyucian diri tahap awal atau yang disebut dengan mewinten. Nah, contoh dari golongan Eka Jati adalah pemangku, kemudian wasi, mangku balian, mangku dalang, pengembang, dan sebagainya. Golongan yang kedua adalah golongan Dwi Jati. Golongan Dwi Jati adalah orang suci yang melakukan penyucian diri tahap lanjut atau tahap kedua, bisa disebut dengan mediksa. Madiksa itu orang yang melakukan proses madiksa dikatakan orang tersebut lahir kembali 2 kali. Pertama, lahir dari ibu kandung, sedangkan kelahiran yang kedua lahir dari kaki seorang guru rohani atau dong acarya, yaitu yang disebut dengan guru nabi. Setelah melakukan proses mediksa, orang suci tersebut barulah diberi gelar Sulinggih atau Pandita. Sulinggih di sini berasal dari kata Sansekerta, yaitu berasal dari kata su dan kata linggih. Su artinya utama atau mulia, sedangkan linggih artinya kedudukan atau tempat utama. Jadi, Sulinggih adalah orang yang diberikan kedudukan utama dan mulia karena kesucian diri, perilaku luhurnya, serta mampu membimbing umat untuk mendekatkan diri ke hadapan Sang Hyang Widi. Sedangkan Pandita itu sama berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu kata pandit yang artinya terpelajar, pintar, dan bijaksana. Selain Sulinggih dan Pandita yang termasuk golongan dari Dwi Jati, antara lain ada Bujangga, ada Maharesi, ada Bagawan, ada Resi, ada Empu,
dan ada Dangyang Dan. Dalam ajaran Weda, untuk menjadi seorang pinandita atau pemangku, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Adapun syarat untuk menjadi pemangku atau pinandita adalah 1. Widya, artinya memiliki ilmu pengetahuan dan kerohanian. Yang kedua, Satya, artinya memiliki sifat jujur dan memegang teguh kebenaran. 3. Tapa adalah mampu mengendalikan diri dari segala godaan nafsu. Keempat, Sruta adalah mampu menerima getaran-getaran suci atau wahyu. Yang kelima, tentu saja memiliki jiwa pengabdian yang tulus ikhlas, kemudian berbudi luhur, bermoral baik, memiliki mental yang tinggi, memiliki jiwa yang tulus untuk selalu siap bekerja tanpa mengharapkan imbalan atau bisa disebut dengan istilah ngayah. Dan tentu saja orang tersebut harus sehat secara jasmani dan sehat secara rohani. Selain syarat untuk menjadi pemangku, untuk menjadi seorang selinggih pun harus bisa memenuhi beberapa syarat berikut ini. Nah, syarat untuk menjadi seorang sulinggih atau pandita. Yang pertama, merupakan pasangan suami istri yang sah. Yang kedua, laki-laki atau wanita yang sudah berumah tangga atau laki-laki atau wanita yang tidak pernah menikah, disebut Subnyukla Brahmachari. Ya, kemudian sehat dan bersih secara lahir, tidak cacat jasmani. Kemudian sehat dan bersih secara batiniah, artinya tidak menderita penyakit saraf atau gila. Kemudian dia juga harus berpengetahuan luas, baik pengetahuan umum, paham terhadap bahasa seperti bahasa Sanskerta, bahasa Kawi, Indonesia, kemudian juga harus memahami masalah warige, tatwa, sasana, ataupun yatnya. Kemudian memiliki sikap sosial yang baik, yaitu berkelakuan baik dan bijaksana. Selanjutnya ada tidak cacat fisik, tidak tuli, tidak bisu atau tidak sakit-sakitan. Kemudian mengetahui ajaran agama, dapat persetujuan dari masyarakat, dapat persetujuan dari guru nabinya, kemudian mendapatkan pengesahan dari PHDI, serta yang paling penting juga adalah lulus yang namanya ujian atau Diksa Pariksa. Nah, Diksa Pariksa ini adalah ujian untuk menjadi seorang sulinggih. Jadi itulah tadi arti dari orang suci, kemudian jenis-jenis orang suci dan syarat-syarat untuk menjadi orang suci, baik untuk menjadi seorang pinandita atau pemangku dan untuk menjadi seorang sulinggih atau pandita. Nah, sudah mengerti kan tentang materi kita hari ini, yaitu tentang arti orang suci, jenis-jenis orang suci, dan syarat untuk menjadi orang suci. Bunda harap anak-anak mengerti. Jika belum mengerti, bisa bertanya langsung dengan Bunda, dan tetap ingat pesan Bunda, ingat selalu rajin membaca buku. I think enough for today, and thank you for your attention, and I close with Parama Santi. Om Santi Santi Santi.